إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan mengerjakan tiap-tiap perintah dan menjauhi tiap-tiap larangan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita semua adalah pemimpin. Setidaknya kita adalah pemimpin bagi diri kita masing-masing dan bagi keluarga kita. Salah satu amanah terbesar yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, yaitu adalah mendidik generasi penerus. Mendidik bukan hanya tentang mengajarkan ilmu atau mentransfer pengetahuan, melainkan juga menanamkan pondasi agama yang kokoh, yang kuat, terutama dalam hal kebiasaan ibadah sejak dini. Allah Subhanahu wa taala berkalam di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 17 yang seharusnya menjadi pedoman untuk kita semua. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Artinya, wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ayat yang mulia ini adalah nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Sebuah nasihat yang abadi, yang terus relevan bagi setiap orang tua. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan pentingnya salat yang menjadi
tiang agama. Diikuti dengan perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta kesabaran dalam menghadapi ujian. Ini adalah fondasi moral dan spiritual yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak hanya di dalam Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW suri tauladan bagi kita, orang terbaik bagi kita, juga memperhatikan, memberikan perhatian khusus terhadap pembiasaan ibadah pada anak-anak. Beliau SAW bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, wa farriqu bainahum fil madaji'." Yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika anak tersebut berumur 7 tahun, dan pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik ketika berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini adalah bukti nyata betapa seriusnya Nabi Muhammad SAW mendidik umatnya untuk membiasakan sholat sejak dini. Pada usia 7 tahun, anak sudah diperintahkan untuk sholat. Dan pada usia 10 tahun, jika mereka masih belum melaksanakannya, maka diperbolehkan memberikan pukulan yang mendidik, yang bukan menyakiti, sebagai bentuk ketegasan dan bimbingan. Ini menunjukkan bahwa mendidik untuk pembiasaan ibadah adalah proses yang konsisten dan membutuhkan ketelatenan. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sebagai orang tua dan pendidik, kita memiliki peran yang sangat penting. Kita bukan hanya menyampaikan perintah, tetapi juga memberikan teladan, memberikan motivasi, memberikan bimbingan kepada anak-anak kita atau anak didik kita. Allah Subhanahu wa taala berkalam, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Yang artinya, dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil." Quran surat Al-Isra ayat 24. Ayat ini mengingatkan kita akan hak orang tua untuk selalu didoakan, dan bagaimana mereka telah mendidik kita sejak kita masih kecil. Maka sekarang giliran kita untuk menjalankan peran tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan mengajarkan dan mencontohkan ibadah yang benar, yang baik, yang sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Kita bantu anak-anak kita untuk tumbuh menjadi individu yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia. Karena ibadah yang benar akan membuahkan akhlak yang mulia. Pembiasaan ibadah sejak dini adalah investasi berharga untuk masa depan anak-anak kita, dan bahkan untuk generasi mendatang. Mereka lah penerus pejuang Islam yang akan memakmurkan bumi ini dengan nilai-nilai Islam, dengan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang solih dan solihah, yang menjadi penyejuk mata dan kebanggaan umat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.